Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Sopri Nata. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi PJKR atau Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Subang. Saya merupakan mahasiswa dengan semester 3 kelas reguler dengan NPM G1C 19/0019. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang filsafat, tegas, dan olahraga. Apa sih yang kalian tahu tentang filsafat? Ya, betul, itu. Bahas adalah pengertiannya terlebih dahulu. Dari sisi kebahasaan, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Philo artinya cinta, sophia artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, philosophia adalah orang yang mencintai kebenaran, sehingga berupaya memperoleh dan memilikinya. Artinya, filsafat adalah merupakan ilmu tentang kenyataan atau kebenaran yang benar-benar terjadi atau secara real, ya. Tadi atau bahasa Latin tadi yang namanya filosofia ini bisa ditransformasikan ke berbagai bahasa. Dalam bahasa Arab disebut falsafah. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan falsafat atau filsafat. Dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut filosofi. Nah, itu tadi ya, pengertian dari bahasa Yunani atau berasal dari Yunani itu bisa ditransformasikan ke berbagai bahasa yang lain, mulai dari bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Belanda, dan Jerman. Oke, kita lanjut. Di sisi lain pasti kita tahu bahwa filsafat ini merupakan makna yang di dalamnya mengandung makna arti sebenarnya. Nah, kita tahu bahwa orang yang memiliki pikiran, akal yang lebih mendalam itu dalam bahasa filsafat ini disebut dengan filsuf. Artinya orang yang benar-benar mendalam atau sangat radikal sekali mendalami ilmu pengetahuan sebenarnya, mulai dari akar-akarnya seperti itu gitu. Oke, hari ini saya akan memperkenalkan tokoh besar atau yang sangat terkenal pada zaman dahulu, yaitu pada zaman Yunani kuno. Ada seorang tokoh filsuf yang namanya Plato, di mana Plato ini mengungkapkan pengertian dari filsafat sendiri. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang asli, karena kebenaran mutlak di tangan Tuhan, atau dengan singkat dikatakan pengetahuan tentang segala yang ada. Artinya, manusia atau seorang filsuf hanya mencari kebenaran yang ada di sekitar kita, yang ada di alam semesta kita. Selebihnya ada di tangan Tuhan. Berdasarkan konsep dan teori tadi, bahwa yang namanya berfilsafat itu ada prosesnya. Yang saya mau kemukakan ada 4 tahap. Yang pertama, logis. Logis itu apa? Masuk akal, yaitu berpikir dengan menggunakan logika. Undang-undang berpikir yaitu ada 3 tahap: pemahaman, keputusan, dan argumentasi. Jadi emang benar-benar ya, kita ketika memikirkan, kita terlebih dahulu paham, sehingga memukakan keputusan dan argumentasi itu tepat ya dengan akal pikiran kita. Jadi emang benar-benar berdasarkan akal pikiran yang benar-benar masuk akal atau logis. Oke, yang kedua adalah sistematis. Sistematis ini yaitu berpikir melalui alur yang sistemik sehingga ditemukan adanya koheren, saling runtut di antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lainnya. Artinya teratur ya. Jadi teruntut, tidak acak-acakan. Jadi sistematis gitu. Kemudian yang ketiga adalah radikal. Radikal adalah berpikir sampai ke akar masalah. Jadi berpikir sampai kepada akar masalah. Yaitu yang tadi yang disebut dengan nama filsuf ini emang harus benar-benar mendalam ya, atau radikal. Bukan berarti radikal dalam arti brutal ya. Radikal ini dalam tahap berproses berfilsafat ini artinya berpikir sampai akar-akarnya. Makanya ahli filsuf atau ahli filsafat ini emang orang-orang yang benar-benar mendalami ilmu pengetahuan yang ada di sekitar kita, yang ada di alam semesta ini. Oke, yang keempat yaitu universal. Universal ini yaitu berpikir secara umum bukan khusus. Jadi kalau universal ini menyeluruh ya, bersifatnya menyeluruh, tidak khusus. Jadi umum. Di sini perbedaannya, ilmu berpikir secara khusus, filsafat berpikir secara umum. Nah, jadi kalau filsafat ini berpikirnya secara umum ya.
tidak secara khusus, jadi universal. Oke, tadi saya sudah menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari filsafat sendiri. Oke, sekarang saya akan menjelaskan filsafat dengan pendidikan jasmani dan olahraga. Apa sih pengertiannya? Apa sih definisinya? Oke, filsafat dalam olahraga ini yaitu menyelidiki hakikat olahraga aktif yang berkenaan dengan seluk-beluk gerak yang dilakukan dalam olahraga dan hakikat olahraga pasif atau penghayatan terhadap pergelaran olahraga. Jadi, filsafat dalam pendidikan jasmani dan olahraga ini yaitu menyelidiki ya. Jadi, apa sih yang ada di olahraga ini, mulai dari yang diselidiki yaitu mulai dari penggeraknya, kemudian seperti apa geraknya, kemudian secara aktif atau pasifnya. Jadi emang benar-benar diselidiki. Jadi gimana sih olahraga itu, bagaimana sih melakukannya, dengan cara apa sih melakukannya. Jadi dalam filsafat ini emang benar-benar radikal atau mendalam ya. Jadi ke tahap-tahap mulai dari mana kita bisa olahraga ya. Oke, dari definisi filsafat olahraga dan pendidikan jasmani. Oke, kemudian saya akan menjelaskan apa sih fungsi dan tujuan dari filsafat olahraga sendiri. Nah, fungsi dari filsafat olahraga sendiri adalah yaitu membentuk rasa kreatif, kemudian menetapkan nilai, tujuan, arah, dan menuntun pada jalan-jalan baru. Filsafat tidak artinya sama sekali jika tidak bersifat universal, baik dalam ruang lingkupnya. Jadi, berfilsafat dalam olahraga ini atau filsafat dalam olahraga ini sangat dibutuhkan sekali ya dalam bidang olahraga ini. Karena dengan kita berfilsafat, kita tahu apa sih hal-hal baru, apa sih yang ada di olahraga ini ya, mulai dari awalnya kemudian sampai yang barunya. Jadi seperti itu. Nah, jadi bermanfaat sekali bagi olahraga ini. Kalau kita tahu, filsafat sendiri sangat bermanfaat bagi pengembangan program atau mempengaruhi tindakan sehari-hari kita. Oke, yang saya akan jelaskan selanjutnya adalah tentang aliran-aliran filsafat. Yang pertama yaitu ada idealisme atau pemikiran. Jadi Penjas tidak hanya melibatkan fisik tapi pikiran. Kemudian aktivitas keseikaran jasmani memberi kontribusi terhadap kepribadian. Penjas merupakan pusat berbagai gagasan. Guru harus menjadi model bagi siswa dan pendidikan ditujukan untuk kehidupan. Kemudian realisme atau keadaan nyata. Penjas ditujukan untuk kehidupan, misal mengajar basket untuk melatih kerjasama. Kemudian kesegaran jasmani adalah hasil dari produktivitas, kemudian pengulangan, drill atau memegang peranan penting dalam proses belajar. Jadi dalam dunia nyata ketika kita menghadapi persoalan-persoalan di lapangan, ini ditujukan kepada fungsi dalam segi mengajar seperti itu. Kemudian naturalisme. Naturalisme ini menjelaskan aktivitas fisik bersifat fisik semata. Hasil belajar diperoleh melalui aktivitas diri. Bermain merupakan bagian penting pendidikan. Kemudian Penjas berkaitan pengembangan individu. Kemudian eksistensialisme atau aliran modern. Kebebasan memilih, harus banyak variasi aktivitas. Kemudian permainan meningkatkan kreativitas. Siswa tahu dirinya. Kemudian guru adalah seorang konsultan. Kemudian humanisme atau kemanusiaan itu menempatkan nilai berdasarkan kemanusiaan dan individual, menyesuaikan pembelajaran secara inovatif, kreatif, independen, dan mendorong semua siswa secara merata. Itu ya, jadi mengenai aliran-aliran daripada filsafat sendiri. Yang saya akan jelaskan bagaimana sih implementasinya atau bagaimana sih pengaplikasiannya filsafat kepada pendidikan jasmani dan olahraga ini. Nah, jadi begini, dengan berfilsafat, dengan filsafat sendiri, makna hakikat pendidikan jasmani dan olahraga dapat terjelaskan. Hal ini memudahkan pelaku pendidikan jasmani dan olahraga dapat merumuskan arti, fungsi, dan tujuan daripada pendidikan jasmani dan olahraga ini, sehingga dapat mengurangi tindakan-tindakan yang menyimpang dari makna hakikat tersebut. Jadi emang benar-benar sangat bermanfaat sekali ya, karena
dengan kita berfilsafat dalam bidang olahraga ini jadi bersifat universal, jadi menyatukan, mengintegrasikan daripada orang-orang pendidikan jasmani ini. Kemudian dengan filsafat, bidang kajian pendidikan jasmani dan olahraga dapat terjelaskan. Hal ini membantu guru dalam menyusun serangkaian materi, dan selanjutnya yaitu dengan berfilsafat. Dengan filsafat sendiri, pelaku pendidikan jasmani dan olahraga memiliki daya pikir. Oke, tadi logis ya. Kemudian sikap atau afektif dan tindak yang tepat benar dalam menghadapi suatu persoalan. Kemudian selanjutnya yaitu dengan berpikir secara filsafat, maka pelaku pendidikan jasmani dan olahraga dapat memecahkan persoalan hidup yang dihadapi. Filsafat sebagai pandangan hidup dan dapat digunakan oleh guru atau pelatih untuk memecahkan masalah kehidupan yang ada di sekitarnya. Ya, jadi sangat membantu bagi guru dan pelatih ketika menghadapi persoalan atau permasalahan di lapangan. Itu. Dan dengan berpikir secara filsafat, guru dan pelatih dengan bantuan logika tidak mudah untuk tertipu dengan pernyataan retoris yang bersifat menyesatkan. Artinya, dengan kita berpegang teguh, dengan kita tahu, dengan pemahaman kita secara mendalam, ketika ada suatu pemahaman yang masuk dalam diri kita yang lain daripada filsafat olahraga ini, tidak terbawa oleh arus pemahaman yang menyesatkan seperti itu. Kemudian dengan berpikir secara filsafat, maka guru dan pelatih mampu menghargai pendapat dan pemikiran orang lain, baik yang memiliki persamaan maupun perbedaan dengan dirinya. Jadi kita harus saling menghargai ya pendapat atau argumentasi atau pemahaman orang lain. Tapi itu tadi difilter dan disaring, yang mana menyesatkan dan yang mana tidak. Jadi kita harus benar-benar menyaring pemikiran orang lain dan kemudian menghargai pendapatnya. Nah, kita tahu bahwa pemikiran orang itu tidak sama, pasti memiliki perbedaan. Oke, mungkin itu yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau banyak kesalahan dari segi penyampaian, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Saya sekedar manusia. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.